Shalom, salam jumpa sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, saat ini saya Yohanes bersama dengan saudara dalam program Figur. Program ini secara khusus disajikan untuk menambah wawasan saudara, untuk mengingatkan kepada saudara bahwa ada pribadi yang luar biasa. Ada pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Dan pribadi ini perlu kita kenal lebih dalam lagi. Siapakah dia? Bagaimana sikapnya menghadapi masalah? Bagaimana solusi-solusi yang diberikan? Bagaimana cara pandangnya terhadap kehidupan ini? Dan kiranya melalui program ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dari studio, saya sampaikan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Benar ya? Kadang-kadang sekali datang, itu bisa kesempatan terakhir. Karena itu kesempatan tidak datang dua kali. Dan ungkapan ini biasanya itu disampaikan kepada orang-orang yang sedang diajak. Sedang didorong untuk mengambil sebuah keputusan. Ayo ambil keputusan. Kesempatan tidak datang dua kali. Misalnya, contohnya ada lowongan pekerjaan. Ini butuh banyak orang. Ayo ambil kesempatan ini. Pokoknya yang penting masukkan lamaran. Tidak membutuhkan keterampilan yang khusus. Dan kesempatan ini terbuka untuk semua orang. Dan bersifat umum, misalnya demikian. Sehingga orang-orang akan berbondong-bondong, berjuang untuk mendapatkannya. Tetapi mungkin juga ada orang yang tidak merespon dan tidak mau mengambil kesempatan ini. Mungkin dia belum tertarik atau mungkin merasa masih ada peluang lah di tempat yang lain. Sehingga kadang-kadang kesempatan-kesempatan yang ada itu tidak selalu datang kepada kita. Karena itu kesempatan memang betul tidak terulang, bahkan tidak datang dua kali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara mengenai pekerjaan di dunia ini, memang selalu ada peluang, ada opsi-opsi yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang kekal? Kehidupan sesudah kita tinggalkan dunia ini. Apakah ada banyak peluang di dunia ini dengan berbagai pilihan atau opsi? Ya, orang bilang itu kan banyak jalan ya. Banyak jalan menuju Roma. Atau mungkin banyak jalan menuju Jakarta. Saudara bisa naik pesawat, naik kereta, pakai bis, pakai sepeda motor, jalan kaki. Mau apa saja bisa sampai di Jakarta, ya. Nah ini apakah ke surga juga demikian? Ada banyak cara dari manapun bisa akan sampai ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata pribadi yang memiliki kerajaan surga itu? Apa katanya? Mari saya ajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadanya, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar.
Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan respon atas pertanyaan seseorang yang mendengarkannya saat ia berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Pertanyaan orang tersebut adalah, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, saat mendapat pertanyaan seperti ini, Yesus tidak langsung menjawab iya atau tidak. Oh iya sedikit, oh tidak. Tidak seperti itu. Melainkan ia memberikan sebuah penjelasan tentang pentingnya mengambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Penting, saudara. Nah, kalau memperhatikan cerita ini kan sebenarnya Yesus sudah berkeliling dari kota ke kota, dari ke desa, dia sudah keliling semua. Sudah mengajar semua tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan, untuk percaya kepadanya dan sebagainya. Tapi kan tidak semua orang mau percaya kepada dia. Kesempatan sudah diberikan, mereka sudah mendapat istilahnya itu tahap pertama, yang awal dia menerima pengajaran dari Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Dan setiap orang diajaknya untuk berjuang, saudara, masuk melalui pintu yang sesak. Dan sekalipun orang-orang sudah begitu dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan tadi makan dan minum di hadapan Tuhan, atau makan bersama dengan Tuhan, memang tidak menjamin, saudara, bahwa ia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kalau dari desa ke desa, kota ke kota, Yesus ini kan biasa mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan tentang jalan keselamatan dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang yang mau menerimanya. Bahkan mungkin sudah makan bersama-sama, ya karena dia singgah di mana, sana dia makan bersama-sama, tapi tidak semua orang mengambil kesempatan itu. Mereka hanya senang mendengarkan pengajaran Yesus yang dianggap luar biasa, namun tidak percaya kepadanya. Dan ini ditujukan kepada orang Israel yang pada saat itu sudah datang kepada mereka, menyampaikan jalan keselamatan, tapi mereka hanya mendengar saja dan tidak semua orang mau mengambil kesempatan untuk percaya kepada dia. Itulah yang ia inginkan, saudara, ingin sampaikan dengan mengatakan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini bicara mengenai orang Israel yang saat itu ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, hadir di tengah-tengah budaya dan bangsa mereka. Mereka mendapat kesempatan pertama untuk mendengarkan janji Tuhan yang digenapi. Bahwa ada Mesias yang datang, yang akan menyelamatkan mereka bukan dari perbudakan atau penjajahan Romawi, tetapi menyelamatkan mereka dari perbudakan dan penjajahan dosa. Kabar baik disampaikan kepada mereka, tetapi nggak semua yang mau menerima. Karena itu dikatakan, ya, Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan kesempatan kepada kaum Yahudi, orang Israel, untuk memasuki kerajaan sorga. Namun mereka membuang kesempatan itu sehingga kesempatan itu sekarang dibukakan bagi bangsa-bangsa lain seperti yang ia katakan. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Saudara, ini satu fakta bahwa kabar keselamatan pertama-tama diberitakan kepada orang Israel, tapi mereka menolaknya. Dan kabar keselamatan itu diberitakan juga kepada semua bangsa, dan mereka menerima. Dan akhirnya, sekarang siapapun yang percaya kepada dia akan menerima keselamatan. Makanya dikatakan yang terdahulu maksudnya ini orang yang pertama diberitakan, yang tadi dimasuk ke kota-kota mereka, makan bersama dengan mereka, tapi mereka sendiri nggak percaya.
Tapi ada orang yang jauh-jauh tidak pernah lihat tentang Yesus, tidak pernah ikut bersama makan, tapi percaya dan mereka diselamatkan. Sehingga mereka menjadi yang terdahulu. Bahkan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, ini yang Yesus kehendaki bagi umat manusia. Apa kehendaknya? Supaya manusia, siapapun yang mendengarkan kabar baik itu menggunakan kesempatan yang ada. Karena jika kesempatan itu sudah tidak ada, seperti yang Yesus katakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, ada saatnya pintu anugerah ditutup untuk kita. Sekarang pintu anugerah masih dibuka lebar-lebar untuk saudara dan saya. Untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada saudara yang sudah mengenal Dia, meneguhkan kepercayaan saudara, ambillah kesempatan ini untuk percaya kepada Dia. Dialah satu-satunya jalan menuju ke dalam kerajaan sorga, dan kesempatan sekali lagi tidak terulang 2 kali. Ketika Tuhan datang kepada saudara, Dia membukakan kepada saudara jalan keselamatan. Terimalah dengan hati terbuka. Bukalah hati dan terimalah Dia, karena kesempatan tidak selalu datang. Jangan sampai dikatakan di sini, Ia menutup pintu. Ketika kita mau masuk, sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan. Semasih ada kesempatan, pergunakan dan datang kepada Dia. Kiranya iman saudara dikuatkan dan tetap teguh mengiring Dia sampai pada kesudahan zaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan dapat memakai pergumulan untuk membentukku lebih kuat lagi. Tuhan dapat memakai kesukaran untuk melatihku lebih baik lagi. Hatiku percaya di balik persoalan pasti selalu ada kesempatan, karena Kau berkuasa mengubah keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan memberkati. Untuk melatihku lebih baik lagi. Hatiku percaya di balik persoalan pasti selalu ada kesempatan, karena Kau berkuasa mengubah keadaan untuk mendatangkan kebaikan.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.